Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfa, NIM 10156118043, dan di samping saya Nur Fitriani, NIM 10156118038. Kami dari Prodi PAI semester 6 STAIN Majene. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang dimana qara'a itu baca, yaqra'u membaca, Qur'ana bacalah. Al-Quran berarti membaca bacaan atau bacaan yang sempurna. Secara istilah, Al-Quran berarti wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Rasulullah banyak menerima wahyu dari Allah, baik secara langsung maupun melalui perantara malaikat Jibril, dan kemudian dibukukan. Kesempurnaan Al-Quran sebagai bacaan dibandingkan dengan bacaan yang ada dibuktikan dengan: pertama, dibaca oleh ratusan juta manusia, meskipun mereka tidak tahu artinya dan tidak dapat menulis aksaranya. Kemudian yang kedua, diatur tata cara membacanya, panjang pendeknya, tebal tipis ucapannya, sampai pada etika membacanya. Dan yang ketiga, dipelajari susunan kata dan kosakatanya, dan juga makna kandungannya. Dari kutipan di atas, kita dapat mengetahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, turunnya secara mutawatir atau berangsur atau bertahap melalui malaikat Jibril, dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu pertama turun pada tanggal 17 Ramadan 610 sebelum Hijriah. Al-Quran terdiri dari 30 juz dan 114 surah, dan susunannya diawali dari surah Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat dan diakhiri dengan surah An-Nas yang diakhiri dengan 6 ayat. Membaca Al-Quran merupakan ibadah, dan Al-Quran merupakan hujjah atau bukti yang kuat atas kerasulan Muhammad SAW. Pengertian hadis atau sunnah. Secara bahasa, hadis berasal dari kata hadasa, yang berarti baru, peristiwa, mudah, perkataan, dan cerita. Sedangkan menurut istilah hadis adalah segala sikap, perkataan, perbuatan, dan penetapan atau persetujuan atau takrir Rasulullah SAW. Sunnah Nabi ini kemudian direkam dalam hadis yang dihafalkan dan disebarkan dan ditradisikan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ulama. Adapun secara harfiah, hadis berarti jalan hidup yang dibiasakan, berita, perkataan yang dihafalkan, disebarkan, dan ditradisikan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ulama. Yang kedua, yakni keistimewaan Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman umat manusia memiliki beberapa keistimewaan dibanding dengan kitab-kitab sebelumnya. Nah, di antaranya yang pertama yakni Al-Quran memuat ringkasan dan ajaran-ajaran ketuhanan yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga mengokohkan perihal kebenaran mengenai hal-hal yang terkandung pada kitab sebelumnya itu. Nah, seperti peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada para rasul, mempercayai adanya balasan pada hari akhir, keutamaan menegakkan hak dan keadilan, dan berakhlak luhur serta berbudi mulia. Kedua, Al-Quran memuat kalam-kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup umat manusia di sepanjang masa, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki Al-Quran untuk tetap kekal. Oleh karena itu, kita sebagai umat manusia memiliki kewajiban untuk memuliakan dan menjaga Al-Quran agar Al-Quran tetap terjaga kemurniannya serta tidak ditelantarkan oleh umat manusia. Keistimewaan yang ketiga, yakni Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan, sehingga
Seluruh fenomena yang terjadi di alam semesta ini yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak akan kontradiktif dengan apa yang Dia ciptakan. Nah, dari sini kita dapat melihat betapa banyaknya kebenaran-kebenaran tentang ilmu pengetahuan modern yang ternyata sudah terdapat dalam Al-Quran. Keistimewaan yang keempat, yakni Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gaya bahasa yang istimewa, mudah untuk dipahami dan mudah untuk diamalkan. Hadis warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istilah lain yang identik dengan hadis adalah as-sunnah. Namun beberapa ulama membedakan pengertian keduanya. Kelompok muhadisin atau ahli hadis mengemukakan pengertian as-sunnah adalah sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat lahir dan batinnya, maupun perjalanan hidupnya, sejak sebelum diangkat menjadi rasul maupun sesudah menjadi rasul. Hadis dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, hadis qauli, yaitu hadis-hadis yang diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai bidang. Terus yang kedua, hadis fi'li, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada kita melalui penukilan sahabat. Terus yang ketiga yaitu hadis takriri, yaitu keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendiamkan, tidak berkomentar dan tidak menyanggah serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Fungsi Al-Quran dan hadis. Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menempati posisi sebagai sumber utama dari ajaran Islam, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manusia, manusia dengan manusia lainnya, maupun manusia dengan alam semesta. Fungsi Al-Quran secara umum terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang pertama. Terus yang kedua yaitu sebagai konfirmasi atau informasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Terus yang ketiga sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal, walaupun petunjuk tersebut masih bersifat umum yang menghendaki penjabaran masa lalu, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Terus yang terakhir yaitu sebagai pengontrol atau pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Suatu sumber ajaran atau hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran dan hadis mempunyai peranan yang sangat penting terhadap keberadaan Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran terbagi menjadi 4 bagian juga, yaitu yang pertama mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Terus yang kedua memerinci ayat yang global. Terus yang ketiga menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Terus yang keempat yang terakhir yaitu membatasi keumuman Al-Quran.